Shalom, saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach. Saat ini, kembali saya panjatkan syukur kepada Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia-Nya saja, sehingga saya boleh berdiri pada saat ini untuk menyaksikan kebenaran Sabat hari ke-7 menurut Kitab Suci. Kami telah menyadakan penelitian khusus tentang topik ini selama waktu yang lama dengan sumber adalah Spirit Prophecy Library 3 jilid bersama Bible Study yang memudahkan kami untuk meneliti akan topik Sabat hari ke-7 menurut Kitab Suci. Dan Spirit Prophecy Library dan Bible Study ini adalah dicetak oleh General Conference Masehi Advent hari ke-7. Inilah yang menjadi sumber penelitian kami tentang Sabat hari ke-7 menurut Kitab Suci. Di tempat ini kami menyelidik dan di tempat ini kami menyaksikan kebenaran Sabat hari ke-7 menurut Kitab Suci. Di dalam Kemenangan Akhir halaman 150, di sana dituliskan bahwa perlawanan adalah salah satu yang Elohim gunakan untuk menyatakan kebenaran. Mengapa ada kata perlawanan? Saat ini saya akan melawan kesimpulan dari para doktor teologi yang telah membawakan seminar-seminar dan Zoom meeting di dalam YouTube yang saya juga selidiki. Bahwa semua seminar dan Zoom meeting yang diadakan oleh Doktor Teologi Gereja Masehi Advent hari ke-7 menyatakan satu kesimpulan yang sama, bahwa Sabat lunar adalah sabat ajaran sesat dan patut ditolak. Dan saat ini saya berdiri di sini untuk menyaksikan bahwa Sabat lunar itu adalah sabat asli Kitab Suci. Pada saat ini saya akan melawan, saya akan membantah kesimpulan dari seminar kepalsuan Sabat lunar yang dibawakan oleh Dr. Wempi Linturan yang diadakan di Indonesia, diadakan di Kolongan, Manado International School 4 tahun yang lalu. Baik, saya akan menyaksikan apa kebenaran yang saya temukan di dalam Kitab Suci tentang Sabat hari ke-7 menurut Kitab Suci yang dikatakan adalah ajaran sesat. Dr. Wempi Linturan menyatakan bahwa ada 5 alasannya menyatakan bahwa Sabat lunar itu adalah sesat. Pertama, Kitab Suci mengatakan bahwa hari ke-7 adalah Sabat, sementara lunar menyatakan bahwa hari ke-7 adalah tanggal 8. Kedua, bulan dijadikan pada hari ke-4, bulan baru berumur 3 hari, Sabat sudah hari ke-7. Ini adalah sesat menurut Dr. Wempi Linturan. Kemudian, dalam Imamat pasal 23, di sana hanya menuliskan hari-hari raya tahunan Israel tidak termasuk Sabat hari ke-7. Dan kelima, Sabat lunar itu sesat karena mereka hanya menguduskan Sabat selama 12 jam dan hari dimulai pagi. Dan saya akan menjawab kepalsuan yang disebut oleh Dr. Wempi Linturan nomor 5, yaitu lunar Sabat sesat karena menguduskan Sabat hanya 12 jam. Dan saya tidak termasuk dalam kelompok lunar itu. Saya adalah pemelihara
sabat lunar dari masuk matahari sampai masuk matahari 24 jam. Seturut dengan apa yang tersurat di dalam kitab suci. Baik saudara, yang pertama, sabat lunar itu sesat karena hari ketujuh adalah tanggal 8. Baik, kita perhatikan dua kalender, Abib Adar dan Januari Desember. Abib bulan pertama tertulis di dalam Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Abib Adar adalah kalender yang berlaku di Sinai saat Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat diturunkan di Sinai bersama dengan Imamat pasal 23 yang menuliskan Abib Adar. Imamat 23 menuliskan 7 hari raya Israel. 7 hari raya Israel yaitu yang terdapat di dalam bulan Abib, bulan pertama dan bulan ketujuh. 2 bulan ini tertulis 7 hari raya tahunan Israel. Dan ini adalah kalender yang berlaku di Sinai saat Keluaran 20 ayat 8 diturunkan di Sinai. Maka Sabat di dalam Keluaran 20 ayat 8 berlaku dengan kalender Abib Adar. Tetapi selama ini kita diajar bahwa Sabat Keluaran 20 ayat 8 adalah menurut kalender ini siklus mingguan terus menerus. Dan kalender siklus mingguan terus menerus tidak tertulis di dalam kitab suci. Yang tertulis adalah Abib Adar. Keluaran 12 ayat 1 dan 2, Keluaran 13 ayat 4 menuliskan Abib adalah bulan pertama bagimu. Ester 3 ayat 7 menuliskan Adar adalah bulan ke-12. Jadi jelas di dalam Alkitab tertulis Abib Adar adalah kalender yang berlaku di seluruh kitab suci. Dan sepanjang sejarah kitab suci tidak ada kalender siklus mingguan, peristiwa siklus mingguan tertulis di sana. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Wempi Linturan bahwa kepalsuan Sabat lunar adalah sesat karena Sabat pertamanya adalah tanggal 8. Ini kita mengikuti kalender Abib Adar. Dan kita coba lihat. Ini adalah Januari. Hari pertamanya adalah tanggal 1, hari Senin. Dan hari Minggu ini masih termasuk tahun sebelumnya. Jadi Sabtunya tanggal 6, hari ke-7, tapi tanggal 6. Jadi kita lihat perbedaan dua kalender ini. Dan sekarang kita akan menuju ke kalender waktu penciptaan. Di sini saya membuat gambar yang sederhana bahwa kalender kitab suci terukir di angkasa. Dan ini tertulis juga di dalam Mazmur 104 ayat 19, Mazmur 83 bahwa bulan saksi di angkasa. Jadi dalam kita meneliti kitab suci, kita membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu pasal dengan pasal yang lain, maka kita akan temukan bahwa kitab suci adalah kunci untuk membuka kitab suci. Jangan kita mengambil satu ayat sebagai dasar dari satu kebenaran dan tidak ada
satu kebenaran yang akan menggugurkan satu ayat sekalipun. Jadi kita boleh lihat ada 4 gambar yang saya buat pada saat ini. Kita boleh lihat sepintas bahwa ini adalah gambar yang menuliskan kriteria jemaat dalam Wahyu 12 ayat 1. Jemaat berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, di atas kepalanya ada mahkota 12 bintang. Bulan di bawah kakinya. Gambar ini menyatakan kalender kitab suci terukir di angkasa. Dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, di sana dituliskan bahwa bulan menjadi satu dasar bagi hari ketujuh menurut kitab suci. Mari kita perhatikan di sini. Tanggal 1 yaitu bulan gelap. Ini adalah bulan baru. Tapi di buku Kejadian belum disebut tanggal. Jadi bulan berumur 1 hari itulah tanggal 1. Dari mana saya tahu bahwa bulan umur 1 hari adalah tanggal 1? Dituliskan di dalam buku ini. Buku ini adalah Seventh Day Adventist Bible Dictionary, volume 8, halaman 757 sampai 758. Di sana saya temukan bahwa, dan buku ini dicetak oleh General Conference. Di sini saya temukan bahwa tanggal 1 adalah bulan baru adalah tanggal 1. Kita melihat ini waktu penciptaan. Bulan dijadikan hari keempat. Dan hari keempat itu bukan bulan bulat ini saja yang dijadikan oleh Elohim, tetapi Elohim menjadikan bulan dan peredarannya selama 30 hari di dalam 1 bulan. Di mana saya tahu bahwa 1 bulan itu 30 hari? Peristiwa air bah sama Nuh. Sudah dituliskan bahwa air itu berkuasa selama 150 hari. Mulai dari tanggal 17 bulan kedua sampai tanggal 17 bulan kelima. Berarti selama 5 bulan. 150 hari dibagi 5, kita temukan 1 bulan 30 hari. Berarti sama Nuh, kalender yang berlaku adalah kalender ini. Di dalam buku Kejadian tidak ada nama kalender yang dituliskan. Satu-satunya peristiwa kalender adalah sama Nuh. Tidak ada Abib Adar ditulis di sana. Tetapi 30 hari sebulan kita dapatkan dari peristiwa Nuh. Tanggal 1 bulan baru disebut Rosh Kodesh. Ini terjadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Penciptaan sudah dimulai dan disitulah letaknya Rosh Kodesh. Tanggal 1 dalam bulan. Dan Kejadian 1 ayat 5 yang menuliskan jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama. Jadi sekarang kita bingung, mengapa ada 2 hari pertama? Hari pertama di dalam bulan berbeda dengan hari pertama di dalam pekan. Dalam bahasa Ibrani, hari pertama dalam bulan adalah Rosh Kodesh. Hari pertama di dalam pekan adalah Yom Ehad. Hari kedua Yom Sheni. Hari keempat Yom Selisih. Hari kelima Yom Rebi. Hari keenam Yom Chamisi. Hari ketujuh adalah Yom Sisi. Dan hari ke-8 adalah Yom Sabat. Yom Sabat, hari ke-7, tanggal 8, menurut kalender kitab suci yang terukir di angkasa. Yang selama ini kita tahu bahwa
hari ketujuh adalah tanggal 7 karena tanpa Rosh Kodesh, tanpa dasar. Kapan kalender siklus mingguan itu berlaku? Kitab suci menyatakan bahwa bukti kitab suci bahwa kalender sejak penciptaan adalah kalender Kejadian 1 ayat 14 yang sama dengan kalender Abib Adar dalam Keluaran 20 ayat 8 sama dengan Imamat 23 ayat 2 dan 3 sama dengan buku Kejadian 2 ayat 3 menyatakan hari ketujuh Elohim berhenti dan memberkati. Tanggal berapa hari ketujuh? Bukan tanggal 7, tetapi tanggal 8 seturut kalender ini dan seturut kalender waktu penciptaan. Baik, dalam buku Imamat dikatakan oleh Dr. Linturan bahwa buku Imamat itu hanya mencatat hari-hari raya tahunan Israel, tidak termasuk Sabat hari ketujuh, dengan berdasarkan ayat Imamat 23 ayat 8 ada kalimat di sana tidak termasuk hari Sabat Elohim. Tetapi bila kita membuka Imamat 23 ayat 8 ayat 38, ayat ini tidak berbicara tentang hari. Ayat 38 ini berhubungan dengan ayat 37. Bahwa ayat 37 dan 38 membicarakan tentang korban-korban yang harus dibawa pada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun yaitu tanggal 15 sampai tanggal 21 pada bulan ke-7. Tanggal 22 hari raya Pondok Daun mulai tanggal 15 sampai tanggal 21, 7 hari. Dan tanggal 22 ini adalah pertemuan kudus, yaitu hari Sabat. Dia memiliki satu persembahan khusus untuk tanggal 22. Tetapi di dalam Bilangan pasal 28 ayat 9 sampai 11, di sana ada persembahan untuk Sabat hari ke-7. Bilangan 29 ayat 9 dan 11. Dan itu yang disebutkan dalam ayat ini bahwa belum termasuk hari-hari Sabat. Belum termasuk persembahan hari Sabat. Itu maksudnya, bukan harinya. Kalau tidak termasuk hari Sabat, maka bangsa Israel menguduskan Sabat tanggal berapa? Di dalam bulan Abib. Dan menguduskan tanggal berapa? Di dalam bulan ke-7. Dan pengajaran saat ini yang diikuti Gereja Masehi Advent hari ke-7 percaya bahwa 7 hari raya Israel ditentukan oleh Abib Adar. Dan Sabat hari ke-7 ditentukan oleh Januari Desember. Saudaraku, ini adalah pekabaran yang kita terima sebagai kebenaran. Tetapi ini, dua kalender ini tidak pernah berjalan bersama-sama di dalam sejarah kitab suci. Karena sejarah menuliskan bahwa Januari Desember, kalender siklus mingguan itu nanti ada sesudah kegenapan nubuatan Daniel 7 ayat 25. Ketika kuasa kepausan mengubah Sabat menjadi hari pertama di dalam minggu. Dan kita diajar bahwa perubahan Sabat hanya terjadi dari Sabtu
ke Minggu terjadi di dalam satu kalender. Tetapi yang sebenarnya bahwa perubahan Sabat itu terjadi antara dua kalender. Dari kalender Abib Adar, siklus bulanan dirubah oleh kuasa kepausan menjadi kalender siklus mingguan terus-menerus yang nanti berlaku pada tahun 321 sesudah penyalipan Yesus. Jadi di dalam sejarah kitab suci tidak pernah terjadi dua kalender ini berjalan dalam waktu yang sama. Tetapi itulah yang diyakini dan yang dipraktekkan saat ini. Sehingga pekabaran tentang Sabat berdasarkan bulan baru. Ini ada saya membuat 5 bentuk bulan. Sabat bulan baru tanggal 1, Sabat pertama tanggal 8, Sabat kedua tanggal 15, Sabat ketiga tanggal 22, dan Sabat keempat tanggal 29. Tanggal-tanggal ini tidak tertulis semuanya di dalam kitab suci. Tetapi yang tertulis adalah tanggal 15. Yaitu di dalam Imamat pasal 23 ayat 6. Bahwa 15 Abib adalah hari raya roti tak beragi. Hari raya tahunan Israel yang menunjuk kepada Yesua beristirahat di dalam kubur. Dan Ellen G. White menuliskan bahwa hari di mana Yesua beristirahat di dalam kubur adalah sama dengan Sabat waktu penciptaan dan sama dengan Sabat waktu zaman Israel. Sekarang, di manakah kita mau berdiri? Apakah kita mau berdiri di dalam Sabat hari ke-7 menurut kitab suci, atau hari ke-7 menurut kalender Januari Desember? Hari ini tanggal 11 Oktober. Pada 2 hari yang lalu saya membuka YouTube dan saya mencari khotbah terakhir dari pendeta Ted Wilson. Dan khotbah terakhir adalah Sabat tanggal 7 Oktober, Annual Council 2023, rapat tahunan General Conference. Dan saya mengambil kata-kata sedikit apa yang disebutkan oleh pendeta Wilson pada tanggal 7 Oktober 4 hari yang lalu. Saya akan baca dalam bahasa Inggris perlahan-lahan dan saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pendeta Wilson katakan, "If you are not unable for some reason to not fully trust this book," dia angkat Alkitab, "if you cannot receive, accept the word of God as it reads, I urge you to resign your position." Dan selanjutnya, "We want leaders to receive 100% in the word of God of Bible." Saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pendeta Ted Wilson mengatakan di dalam khotbah tanggal 7 Oktober 2023, "Kalau engkau tidak sanggup dalam beberapa alasan untuk tidak percaya sepenuhnya akan apa yang tertulis di dalam kitab suci sebagaimana itu dibaca, maka saya menganjurkan untuk Anda
mengundurkan diri dari pelayanan. Kemudian kita mau agar para pemimpin untuk menerima 100% apa yang tersurat di dalam kitab suci. Nah, sekarang saat ini apabila perkataan yang disebutkan oleh pendeta Ted Wilson ini terjadi, itu sungguh adalah firman Elohim akan dinyatakan. Tetapi apabila perkataan ini tidak terjadi, maka kita akan selalu menguduskan Sabat yang tidak tertulis di dalam kitab suci kalender ini. Yang tertulis adalah Abib Adar. Jadi bila kita tidak percaya apa yang tertulis di dalam kitab suci sehubungan dengan kalender Abib Adar, pernyataan pendeta Ted Wilson adalah mengundurkan diri dari pelayanan. Karena pada akhir zaman Elohim memiliki satu umat yang harus mempertahankan kitab suci dan hanya kitab suci, dasar semua ajaran dan dasar semua pembaharuan. Dan ada satu pekerjaan pembaruan Sabat yang harus dilakukan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang tertulis di dalam buku Kemenangan Akhir pasal 26. Itulah pekerjaan yang harus dilakukan dan itulah arti dari apa yang pendeta Ted Wilson katakan untuk mempercayai 100% akan apa yang tertulis sebagaimana itu dibaca di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab tertulis Abib Adar, kalender siklus bulanan yang menentukan Sabat hari ke-7 yang berdasarkan bulan baru dan disebut dan dikenal saat ini adalah Sabat lunar. Jadi dengan bukti kitab suci bahwa Sabat lunar itu adalah Sabat sejak penciptaan dan sama dengan Sabat pada zaman Musa dan zaman Yasua hidup, karena Yasua beristirahat di dalam kubur 15 Nisan di dalam kalender Abib Nisan Adar siklus bulanan. Kiranya Elohim menuntun kita dan kiranya apa yang dinyatakan oleh pendeta Ted Wilson untuk kita semua umat dan semua pemimpin akan mempercayai 100% apa yang tersurat di dalam kitab suci. Kiranya Elohim memberkati dan Roh Kudus menuntun kita di dalam seluruh kebenaran kitab suci. Terima kasih, sampai jumpa pada